Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen konflik akan membawakan role play berikut pembagian perannya, yaitu Komang Jarne sebagai dokter, Made Yudiantara sebagai Karu, Novia Sari sebagai perawat 1, Putu Juliari sebagai perawat 2, dan Muhajirin sebagai perawat 3, serta Farikin sebagai pasien. Pada hari ini, perawat Novia dipindahkan tugas oleh Karu dari ruang bedah 3 yang biasanya menangani ruang bedah umum ke ruang bedah 4 ke ruang bedah ortopedi. Novia, hari ini Novia saya pindahkan ke ruang bedah 4 ya, karena di sana sedang banyak agenda operasi dan membutuhkan perawat tambahan. Tapi Pak, saya sudah terbiasa di ruang bedah umum. Menurut saya kurang mampu di ruang bedah ortopedi, Pak. Tapi dari semua perawat di ruang 3, menurut saya Novia yang lebih mampu dan Novia juga lebih berpengalaman. Baik Pak, kalau begitu saya bersedia dipindah ke ruang bedah ortopedi. Kalau begitu, terima kasih ya atas kerjasamanya. Ya Pak, sama-sama. Novia menuju ke ruang bedah 4 dan mulai beradaptasi dengan kondisi di ruang bedah 4. Novia tidak terbiasa dengan rutinitas dokter ortopedi dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Mbak, hari ini saya dipindahkan dari ruang bedah umum ke bedah ortopedi. Mohon bantuannya Mbak ya. Ya Mbak, mari kita saling bekerja sama. Hari ini ada berapa agenda operasinya Mbak? Hari ini ada 3 agenda operasi, Mbak. Ini bisa Anda lihat sendiri statusnya. Persiapan operasi pertama sudah siap, Mbak. Dokter ortopedi juga sudah datang, operasinya sudah bisa dimulai. Dokter ortopedinya siapa ya Mbak? Kalau dokter ortopedinya dokter Jarni, Mbak. Tapi saya belum memahami kasusnya. Allah, Mbak, kan bisa dibaca kartu prevensinya dokter Edi. Ya Mas, sudah saya baca kok. Ya udah, ayo kita ke ruangan, semua sudah siap. Operasi pun dimulai dan berjalan dengan lancar tanpa ada satu kesalahan apapun. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan. Setiap orang sangat tegang karena pasien ini adalah anak dokter lokal dan dokter akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignasi. Terima kasih Tuhan, 2 operasi berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun. Iya Mas, hati saya juga tenang karena semuanya lancar. Tinggal pasien selanjutnya atas nama Farikin, itu anaknya dokter Dedi. Agendanya akan dilakukan biopsi. Aduh, harus hati-hati nih. Ya Mas, Mas tampak tegang. Iya Mbak, anaknya dokter, tindakannya dilakukan harus ekstra hati-hati.
Ada salah dikit bisa kena marah. Mas, pasien atas nama Farikin sudah diantar ke ruang apa? Tadi sudah saya terima dari perawat ruangan obat-obatnya juga sudah kata di kota obat. Oke Mbak, makasih ya. Seluruh perawat mulai mempersiapkan ruangan untuk biopsi, termasuk perawat Novia yang mendesinfektan area operasi dengan betadin dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah masuk ke ruangan. Loh, Mbak, kok disinfektannya kok pakai betadin? Biasanya kan juga pakai betadin, Dok. Loh, kata siapa? Biasanya saya tidak pakai betadin. Mau biasanya kalau dokter Jarno itu desinfektannya nggak pakai betadin. Maaf ya dok, Mbak Novia ini pindahan dari ruang bedah 3, jadi belum terbiasa dengan di ruang bedah 4. Sekali lagi maaf ya dok. Loh, sebagai perawat ruang OK, mau ditaruh di ruang bedah 3 atau 4 kan sudah terbiasa, harusnya sudah tahu kebiasaan dokter. Ya, Dok, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya nggak mau tahu. Yang jelas saya tidak suka pakai betadin. Kamu jadi perawat, baru harusnya kamu cari tahu dulu atau tanya. Jangan sok pintar kamu ya. Ya, Dok, sekali lagi saya minta maaf atas kelalaian saya, Dok. Saya laporkan kejadian ini ke kepala ruanganmu. Suster, kenapa dokter Jarno itu marah-marah? Apa mbaknya tadi melakukan kesalahan? Apa saya mau dijadikan malpraktek tadi? Nggak kok Mas, kita cuma salah menggunakan antiseptik aja. Biasanya dari dokter Jarno tidak suka pakai betadin. Nah, perawat Novia tadi pakai betadin. Sebenarnya tidak berdampak apa-apa kok Mas. Oh begitu. Saya tidak mau kerjanya asal-asalan nanti. Saya laporin sama bapak saya. Ya mas, tenang aja, kami pasti memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai standar. Ya mas ya? Ya. Dokter mengadukan kejadian ini ke kepala ruangan OK atas kejadian ini. Mas Yudi, saya tidak suka dengan kinerja anak buah Anda. Ada masalah apa sih, Dok? Saya tidak suka menggunakan betadin untuk disinfektan. Ya, Dok. Kalau begitu saya panggil perawat Novia ke ruangan dulu ya. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin. Karu memanggil perawat Novia datang ke ruangan untuk menyelesaikan masalah ini. Novia, ke ruangan saya sebentar ya. Ada yang perlu kita bicarakan. Iya, Pak. Novia, silahkan duduk dulu. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya bagaimana kejadian awalnya? Saya tidak suka dengan cara kerja perawat. Anda kan tahu kalau saya tidak suka pakai betadin untuk disinfektan. Kenapa tadi saya lihat perawat ini menggunakan betadin? Sebelumnya saya minta maaf, Dok, atas kelalaian saya.
Saya di sini posisinya juga masih baru bertugas, jadi saya tidak tahu kebiasaan dokter. Ini bukan suatu alasan. Kalau emang kamu perawat yang baru, harusnya bertanya pada perawat yang lainnya. Ya dok, saya mengerti kesalahan saya tidak bertanya dulu ke perawat yang lain. Gini aja dok, selaku kepala ruangan, saya mohon maaf atas kelalaian dari anggota saya. Hari ini di ruangan 4 lagi banyak ada agenda operasi dan kekurangan tenaga, jadi saya memindahkan perawat Novia ke ruangan 4. Dari sekian banyak perawat di ruang 3, perawat Novia lebih berpengalaman. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan perawat Novia juga tidak terlalu fatal. Menurut saya, desinfektan dengan betadine juga tidak ada masalah. Ya sudah, kalau begitu saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Ya dok, saya pastikan kejadian ini tidak terulang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya dok atas kelalaian saya. Ya Mbak, saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau begitu, mari kita ke ruang operasi lagi. Demikian roleplay dari kelompok manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik dari situasi, adegan, strategi, kompromi, atau negosiasi. Hasil yang didapatkan perawat menyadari kesalahannya dan dokter menerima kejadian yang telah terjadi dan menganggap kesalahan yang telah dibuat oleh perawat tidak membahayakan kondisi klien.